ada 2 orang entrepreneur, karyawannya 100 orang masing-masing gitu kan. Terus ada 10 entrepreneur, karyawannya masing-masing 5 orang gitu. Mana yang lebih bagus gitu kan? Faktor motivator jangan memaksakan orang untuk jadi entrepreneur. Iya, kita bisa sukses dengan jadi entrepreneur. Lagi-lagi, tugas negara adalah menghadirkan perusahaan-perusahaan yang berbasis inovasi, industrialisasi. Jadi jangan lagi free market dibiarin aja gitu ya. Kalau misalnya korupsi sama preman nggak ada, kan nanti dia jadi pengangguran premannya. Nah, yang gini-gini nih. karena ada tempat menarik. Ini intermezzo ya. Iya, jadi ini ada gara-gara e-commerce ini ada end user. Ini itu B2C-nya. Kemudian itu yang produksi, ya kan? Let's say dia jualan beras 1 kilogram berapa ya? 10.000 lah. Iya. Yang si petaninya ini 1 kilogram itu 2.000. Kena si premannya itu jadi dijual ke si ini 8.000 ke B2C-nya. B2C-nya ngejual 10.000. Iya. Ya kan? B2C-nya ini untungnya berapa? Cuma 2.000. Premannya berapa? 6.000. Iya. Iya kan? Preman ini dihilangin sama dia. Iya. Lah, seharusnya dijual berapa dong? 4.000 dong harusnya. Iya. Bener nggak? Benar. Ya semua untung lah. Iya lah. Masalahnya kalau dia jual 4.000 merusak pasar. Jadi akhirnya dia ngambil angka aman di antara 8.000. Iya. Ya kan? Good news, market akan ngepepet 8.000 itu ke angka 8.000 itu. Iya. Ya kan? Good news-nya lagi, si yang punya ini, karena nggak ada rentenirnya tadi, untungnya berapa dia? 6.000. Nah, kalau maksud gua. Iya. Walaupun sebenarnya si untung yang didapat dengan hilangnya preman ini kan sebenarnya bisa dibagi 2 kan? Iya, benar. Harusnya bisa didapat juga oleh si B2C-nya, bisa juga didapat oleh si perusahaan. Ya, ini tidak semua industri, tapi gua ada nemuin lah di satu industri yang nggak bisa gue omongin di sini. Yang menarik. Ya, cuman kebayang ketika para pemburu rente ini kita hilangkan gitu ya, betapa akan lebih produktif semua sektor ekonomi kita dan gain-nya itu akan dapat ke semua kan, semua pemain di supply chain ini akan dapat bagian gitu. Entah itu lewat margin, entah lewat profit yang dia dapatkan lebih gitu. Nah, pertanyaan gue selanjutnya, Yor. Ya. Lah, menurut data lo itu idealnya percentage jumlah wira swasta itu berapa sih, dan di Indonesia saat ini tuh berapa? Itu gue pernah lihat kemarin, cuma metain ya. Maksudnya ada data misalnya Global Entrepreneurship Monitor, terus gue data Eurostat juga dia merilis gitu presentasi wirausaha. Ya pertama kita harus mendefine dulu wirausaha ini apa. Apakah sama dengan entrepreneur? Oke lah, kita jauh pragmatis sama gitu ya. Iya, entrepreneur dan wirausaha itu sama. Orang yang punya bisnis gitu, orang yang punya bisnis gitu kan. Dan minimal punya karyawan gitulah artinya. Jadi kita kalau lo cuma software engineer yang kerja berbasis gig, itu lo bukan entrepreneur ya. Tapi kalau lo punya karyawan itu oke, lo bisnis gitu. Dan karyawannya berbayar gitu. Bukan warung pinggir jalan yang cuma buka warung doang. Kayak itu entrepreneur ya. Orang yang punya bisnis, punya karyawan, itu kita definisikan entrepreneur. Itu nggak ada, maksudnya mungkin sepengetahuan saya, to my knowledge, mungkin saya belum dapat gitu. Kamu Anda ini selalu merendah ya. Ya nggak, maksudnya karena ada angka 3% wirausaha, 4% wirausaha, itu nggak ada gitu. Jadi preferensi lo kan dapat angka nih. Jadi kita fokus ke kualitatif aja, Mas. Jadi pada akhirnya ternyata kita akan melihat misalnya jumlah entrepreneur di Ghana sama di Amerika itu lebih banyak Ghana gitu. Tapi kan Ghana nggak semaju Amerika itu misalkan. Iya, sih. Jadi pada akhirnya kalau kita regresiin itu kayaknya korelasinya 0 gitu. Jadi nggak ada hubungannya jumlah entrepreneur dengan pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan wage, dengan penurunan kemiskinan, dengan ketimpangan gitu. Jadi pada akhirnya gue melihat
yang terpenting adalah bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Jadi itulah. Jadi mungkin kita nggak bicara mulu tentang angka spesifiknya. Ya maksudnya ilustrasi sederhana lah. Ada 2 orang entrepreneur, karyawannya 100 orang masing-masing gitu kan. Terus ada 10 entrepreneur, karyawannya masing-masing 5 orang gitu. Mana yang lebih bagus gitu kan? Ya yang 2 orang entrepreneur lah gitu. Jadi pada akhirnya size matters juga gitu. Jadi akhirnya kalau kita mau parameterisasi entrepreneur yang seperti apa, yang menjeret pekerjaan berapa banyak gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan definisi entrepreneur sempit gitu ya, karyawannya 3 orang gitu ya, terus melihat statistik sekian persen, nggak worth it gitu. Ya pada akhirnya gue sih pengennya kita fokus lagi ke kualitas gitu ya. Ya walaupun akhirnya misalnya kayak dosen gue di LSI bikin studi tadi, dia akhirnya bisa menemukan hubungan antara jumlah entrepreneur di sektor tradable terhadap penurunan angka kemiskinan. Nah itu ada korelasinya gitu. Oke lah, quantity di saya matters. Jadi semakin tinggi entrepreneur di sektor tradable itu semakin bagus. Tapi kan sektor tertentu, tradable tadi itu kan manufaktur atau industri digital atau high tech sektor gitu. Jadi pada akhirnya lagi-lagi menurut gua kita harus fokus lagi-lagi kepada entrepreneurship berbasis inovasi, fokus ke kualitas. Kita effort kita lebih banyak disimpan kepada mereka yang bisa mengenerate pekerjaan lebih banyak. Nah di sanalah sebetulnya peran negara cukup penting gitu dibandingkan angka-angka tadi bombastis gitu, 4%, 3%. Tapi ukurannya dari mana gitu. Yes. Kayaknya ini sebuah kritik juga nih buat motivator ya. Jangan memaksakan orang untuk jadi entrepreneur. Iya, kita bisa sukses dengan jadi entrepreneur. Ada ingin faktanya gaji di orang lain gitu. Iya. Ya maksudnya buat kebanyakan orang menjadi karyawan itu adalah profesi yang mulia menurut gua gitu. Dan iya, benar. Lo menafkahi orang, lo berkontribusi buat sektor ekonomi, dan lo berorganisasi di sana, itu bukan pilihan yang high banget gitu. Iya. Ya tapi lagi-lagi kita angkat topi ya buat entrepreneur dari ITB atau ITS yang buka pabrik, nah itu dahsyat banget lah. Sebutlah UI juga, UGM. UGM penting gitu. Artinya sebagai generasi terdidik lebih banyak fokus menjadi entrepreneur di sektor manufaktur, industri atau industri digital, itu kita harus angkat topi, kita hargai orang-orang seperti itu. Oke. Jas lo kayaknya jas ITB tuh, warna-warna ITB, ini kayaknya jas warna ITS juga deh. Ini bawa alma mater kita ya. Tapi kita sama-sama TU Eindhoven lah ya. Satu alma mater lah kita ya. Satu alma mater, bedanya cuma satu, Yor. Apa? Lu kumlot, gua kagak, itu aja. Kumlot ini kan masalah gelar doang. Aduh, ya udah. Aduh, lo tau gak, kita udah ngomong 1 jam 17 menit. Iya, udah panjang juga ternyata. Panjang banget. Oke. Tapi ini ngalornya dulu ya, sorry gue nggak sistematis ini karena temanya mengalir aja ya. Cuman poin gue itu sih. Tapi menarik, ada beberapa poin-poin menarik, misalnya lo tadi sempat mention bahwa ya digitalisasi itu hanyalah kamuflase dan fana, dunia fana. Itu lo yang bilang ya, gue nggak bilang gitu. Oh gue ya? Oh enggak ya? Gue ya yang bilang. Kan gue nyimpulin dari lo, gue nggak tahu apa-apa. Dan juga ternyata juga jumlah entrepreneur itu juga tidak berdampak terhadap keseimbangan ekonomi di suatu negara juga kan. Kayak gitu. Jadi kalau saya jadi karyawan ya nggak masalah lah gitu. Mungkin itu lah. Toh negara maju juga lebih banyak karyawan ya daripada entrepreneurnya. Iya, pokoknya semua terpenuhi kebutuhannya, dan juga kesenjangan sosial juga rendah. Itu kan yang jadi cita-cita kita bersama. Tapi lagi-lagi tugas negara adalah menghadirkan perusahaan-perusahaan yang berbasis inovasi, industrialisasi. Jadi jangan lagi free market dibiarin aja gitu ya. Tapi di sisi lain ya tadi, kalau buat industri non tradable sifatnya lokal, menurut gue itu negara biarin aja lah gitu. Sekarang kan kebalik kan. Program dia lebih banyak buat bisnis cilok, bisnis siomay gitu. Kalau gitu mah nggak usah ada Adam Smith aja lah, itu diemin aja lah gitu. Nah, kalau misalnya dari lo deh,
dari nilai 1 sampai 10. Ini pertanyaan sangat tricky sekali buat Anda sebenarnya. Dari nilai 1 sampai 10. Negara kita itu sudah nilainya berapa sih dalam mensupport inovasi di Indonesia itu? Opini aja. Kita evolving lah. Kita mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Cuman kalau dari segi kalau kita lihat gambaran ekspor aja ya, ekspor kita barang mentah semua gitu kan. Itu kan menunjukkan inovasi kita masih terbatas gitu. Jadi masih di angka 6 mungkin, di angka bahkan di lawan Malaysia aja kita masih